Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang beribadah salat tarawih di Masjid Nasional Al-Bar Surabaya. Sebelum ibadah salat tarawih perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, mohon para jamaah mengisi stop terdepan serta semua handphone dan alat komunikasi lainnya dinonaktifkan. Infak kotak salat tarawih kemarin sebesar Rp7.766.900. Semoga sedekah dan amal jariah para jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemasukan donatur takjil dari jamaah sebesar Rp160.742.377. Total pengeluaran takjil buka puasa sebesar Rp375 juta. Kemudian sedekah paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Salurkan infak takjil buka puasa dan sahur melalui posko ZIS dan takjil di pintu timur, utara, dan selatan. Selanjutnya ikuti kajian peringatan malam Nuzul Quran bersama Syekh Muhammad Sayyid Sulaiman Abdul Qadir dan Syekh Syarif Abdul Maris Mahmud Ali malam ini pada salat tarawih di ruang utama Masjid Nasional Al-Bar Surabaya. Kemudian ikuti ngaji ngabuburit tiap sore selama Ramadan pada salat asar di ruang utama Masjid Al-Bar Surabaya. Dapatkan 5 manfaat ngaji ngabuburit. Yang pertama, khutbah Quran, ngaji bareng ustaz kompeten, dapat takjil, dapat nasi box, dapat motor Honda. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang bertugas sebagai penceramah sekaligus imam salat tarawih malam ini beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh dengan tema Ramadan dan pengampunan dosa. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nasional Al-Bar Surabaya rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Artinya apa? Memohon ampun di bulan suci Ramadan berpotensi lebih besar dosa akan diampuni dibandingkan bulan-bulan selain Ramadan. Dan saya yakin semua yang hadir ini butuh pengampunan Allah. Dan saya yakin pula semua yang hadir tidak ada satupun yang tidak pernah bersalah dan berdosa. Tolong yang tidak pernah bersalah dan berdosa angkat tangan. Tidak ada satupun di antara kita. Karena hanya satu makhluk mulia, manusia mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan dosa. Dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuluk ma'sum, yang terjaga dari dosa. Kalau kita semua mengakui bahwa kita punya dosa, maka kita butuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam aspek sejarah kita melihat, jangankan kita hadirin, bahwa orang-orang yang dicintai Allah sekalipun pernah melakukan dosa, walaupun itu bukan dosa kesengajaan. Kita belajar dari sejarah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Nabi pertama, manusia pertama pernah melakukan kesalahan dan dosa. Boleh tahu apa kesalahan Nabi Adam? Melanggar larangan Allah dengan memakan buah terlarang.
Manusia pertama saja dan Nabi pertama pernah berdosa. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi, orang yang dikasihi Allah, juga melakukan dosa. Tahu dosanya Nabi Nuh alaihissalam? Beliau pernah mendoakan kehancuran atas umatnya yang sesungguhnya tidak patut bagi seorang Nabi kekasih Allah, memohon atas kehancuran umatnya. Dan doa ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Kita juga belajar dari sejarah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa pernah bersalah. Dia pernah membunuh seseorang, membunuh Kipti, yang kemudian taubatnya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Selevel Nabi kekasih Allah juga pernah melakukan kesalahan. Apalagi kita yang hadir di Masjid Nasional Al-Fatih. Karenanya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat di dalam Al-Quran yang tidak pernah dipisah, yaitu sifat pengampun dan sifat penyayang yang sering kita baca dalam Al-Quran. Innallaha ghafurur rahim, atau wa kana Allahu ghafurur rahim. Ghafurun dan rahim, dua sifat yang tidak pernah diputus di dalam Al-Quran. Maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa demikian hadirin sekalian? Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah begitu besar dosa yang kita lakukan, masih besar pengampunan Allah. Dan begitu besar pengampunan Allah, masih besar kasih sayang Allah. Karena mari kita gunakan Ramadan benar-benar momentum untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam pertaubatan dan pengampunan dosa ini ada syarat dan ketentuan berlaku, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, yang sering kita sebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, yaitu taubatan nasuha. Di mana persyaratan taubatan nasuha pertama kali adalah mengakui segala dosa, mengakui semua dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berikrar dan berjanji untuk tidak mengulang dosa-dosa itu. Kemudian yang ketiga, dengan memperbanyak ibadah istighfar dan bertobat kepada Allah. Tentu dalam Ramadan kita diajarkan doa Rasulullah kepada sang istri tercinta Bunda Aisyah dengan doa yang sangat viral. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa pengampunan dosa. Kemudian merubah semua aktivitas komunitas, termasuk pertemanan, yakni mengganti sesuatu yang buruk di masa lalu diganti dengan sesuatu yang baik. Momentum pengampunan dosa di bulan suci Ramadan ini hadirin sekalian, mari kita manfaatkan. Dan jangan dikira orang kalau minta ampun kepada Allah dia hanya sekedar minta ampun, tidak. Karena istighfar kita di samping dosa-dosa akan diampuni, istighfar kita juga membuahkan kehidupan kita akan semakin baik, rezeki kita akan semakin lancar, urusan kita akan semakin mudah. Perintah ini Allah sampaikan di Al-Quran. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tidak hanya diampuni dosa-dosa kita, yursilis samaa'a 'alaikum bidrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit, menunjukkan rezeki yang melimpah dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan kita keturunan-keturunan yang baik. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan jannat, kebun-kebun dan sungai-sungai, menunjukkan kemudahan atas segala urusan. Karena hadirin sekalian, sekali lagi jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan sebagai syahrul maghfirah untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal apa yang paling dicintai Allah dari hamba-Nya? Pertanyaan yang sangat mendasar. Ketika seorang hamba yang berdosa mengaku dosa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hamba yang paling dicintai Allah. Suatu ketika ada seorang musafir dalam perjalanan yang panjang, dia bawa keledai, bawa kendaraan, bawa bekal. Kemudian di tengah perjalanan dia tertidur di bawah pohon. Ketika
Ketika dia bangun, dia tidak mendapati kendaraan keledainya, tidak mendapati bekalnya, semuanya raib, hilang semua. Apa perasaannya? Pasti sedih, pasti susah. Dia cari ke sana kemari, ternyata keledainya nggak ketemu, bekalnya nggak ketemu, sampai dia kecapean, tertidur lagi dia. Kemudian dia terbangun, tiba-tiba dia mendapatkan keledainya, mendapatkan bekalnya, semua ada di hadapannya. Bagaimana perasaannya hadirin? Dia pasti sangat senang dan bahagia. Dan Allah lebih senang, lebih bahagia dari orang yang kehilangan bekalnya, kemudian menemukan ketika Allah mendapatkan hamba-hambanya yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat taubatan ini, kalimat-kalimat maghfirah ini, semuanya diajarkan dan ditauladani oleh para nabi, termasuk nabi-nabi sebelumnya. Contoh ketika Nabi Allah Adam alaihissalam bersalah, bermaksiat, berdosa kepada Allah, mengajarkan doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah zalim kepada diri kami. Jika bukan karena ampunan-Mu ya Allah dan kasih sayang-Mu, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Kita pun diajarkan tobatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat aniaya. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita pimpinan istighfar yang sering disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan pernah berdoa kepada Allah sebelum kita awali doa itu dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan ampun di bulan suci Ramadan membuahkan pengampunan dosa. Mohon ampun di bulan suci Ramadan membuahkan rezeki kita dilapangkan Allah, urusan kita dilancarkan Allah, keluarga kita akan ditoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah mohon ampun dan barokah istighfar. Semoga manfaat. Aku ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.